Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rito Setiawan, mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya India dalam Mengatasi Ancaman Proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC pada masa pemerintahan Narendra Modi dengan latar belakang sebagai berikut. India dan Pakistan merupakan dua negara yang selalu dirundung konflik dan persaingan. Perselisihan wilayah dan pengujian senjata nuklir telah membawa kedua negara ini ke dalam iklim geopolitik yang dingin. Konflik Kashmir merupakan salah satu konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan. Tingginya tensi antara kedua negara ini telah membuat perdamaian sulit dicapai, terutama saat keduanya terlibat dalam perlombaan senjata. Meskipun demikian, India tetap memegang kekuatan utama di kawasan Asia Selatan, sementara Pakistan selalu jauh lebih kecil dalam hal ukuran populasi, kemampuan militer, dan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, Pakistan membutuhkan dukungan dari negara lain untuk dapat bersaing dengan India sendiri. Tiongkok yang pada saat ini sangat ambisius terhadap ekspansi kebijakan Belt and Road-nya melihat ini sebagai peluang, terutama setelah ekspansi Tiongkok di kawasan Samudra Hindia mendapatkan tekanan dari India. Untuk itu, Tiongkok berusaha mencari jalur alternatif lain untuk melancarkan perdagangannya di jalur laut. Ternyata, Tiongkok dan Pakistan merupakan dua negara yang sudah lama menjalin persahabatan, yang mana kedua negara ini mengistilahkan persahabatan mereka dengan All Brother Friendship. Dalam sejarahnya, Tiongkok dan Pakistan juga memiliki hubungan diplomatik yang baik. Pada tahun 2013, Pakistan dan Tiongkok akhirnya memulai upaya bersama China-Pakistan Economic Corridor atau yang disingkat CPEC, yang merupakan bagian utama dari kebijakan China's Belt and Road Initiative atau BRI. CPEC merupakan sebuah mega proyek pembangunan jaringan jalan tol, rel kereta api, pipa minyak dan gas yang menghubungkan Pelabuhan Gwadar di Pakistan Barat Daya dengan wilayah otonom Xinjiang di Tiongkok Barat Laut. Pelabuhan Gwadar akan menjadi target utama dalam rencana pembangunan proyek CPEC ini. Pelabuhan Gwadar memiliki implikasi yang sangat besar bagi Tiongkok dan Pakistan. Pertama, Gwadar terletak di dekat Teluk Persia dan Selat Hormuz, yang mana area ini merupakan salah satu saluran minyak paling penting, yakni sekitar 35% dari perdagangan minyak dunia. Kedua, Gwadar menyediakan rute terpendek bagi Tiongkok untuk memudahkan kegiatan ekspor impornya, sebagaimana tertera dalam gambar berikut ini. Sebelumnya, Tiongkok menggunakan rute melalui Samudra Hindia dan Pasifik dari Timur Tengah sepanjang 16.000 km, yang memakan waktu tempuh 3 bulan untuk mencapai pelabuhan di Shanghai. Sedangkan melalui Gwadar hanya berjarak 2.000 km saja dengan waktu tempuh 10 hari. Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk menghemat banyak waktu dan energi. Selain itu, Gwadar juga memungkinkan Tiongkok untuk dapat mengakses pangkalan Angkatan Laut Pakistan yang akan menguatkan posisi Tiongkok di Teluk Persia yang kaya akan minyak. Hal ini pun kemudian menimbulkan kekhawatiran yang cukup beralasan bagi India. Dan berikut ini peneliti telah merangkum beberapa ancaman dan kekhawatiran India dari proyek CPEC. Pertama, India telah menyatakan sikap oposisi yang kuat terhadap proyek koridor ekonomi ini karena proyek ini tidak hanya melewati wilayah India, tetapi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan India. Rute koridor ini nantinya akan melewati daerah Gilgit-Baltistan di Kashmir, yang merupakan bagian integral dari India tetapi ditempati oleh Pakistan. Kedua, India khawatir jika CPEC mulai berfungsi, Tiongkok nantinya akan ikut campur dalam permasalahan di Kashmir, yang mana hal tersebut nantinya akan menginternasionalisasikan isu di Kashmir. India percaya bahwa konflik di Kashmir merupakan masalah bilateral yang hanya boleh diselesaikan oleh India dan Pakistan saja. Selanjutnya, sejak pembangunan koridor dimulai, India telah dicemaskan oleh kehadiran militer Tiongkok di daerah tersebut. Kelima, alasan lain atas penentangan India terhadap CPEC adalah ketakutan bahwa CPEC digunakan Pakistan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi India. Memang sejauh ini, CPEC telah membantu ekonomi Pakistan dengan meningkatkan produksi energi dan membuka jalan bagi investasi asing. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Dr. Israt Hussain dalam laporannya mengenai CPEC and Pakistani Economy and Appraisal, yang mengambil data dari IMF tentang grafik ekonomi Pakistan, baik itu dari tahun sejak pembangunan CPEC hingga prediksi pengembangannya di masa yang akan datang. Investasi dari CPEC ini nantinya akan berkontribusi dalam meningkatkan GDP Pakistan itu sendiri. Jadi masuk akal jika India melihat CPEC sebagai upaya Tiongkok untuk menopang Pakistan dalam melawan India. Hal ini pun didukung oleh fakta bahwa India menerima terlibat dalam koridor ekonomi Bangladesh, Tiongkok, India, Myanmar atau BCIM di bawah BRI, tetapi menentang CPEC yang juga berada di bawah BRI. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, India merupakan negara yang memiliki kepentingan untuk cenderung mempertahankan posisi dan perannya sebagai negara yang mendominasi kawasan. Namun kehadiran CPEC ini telah menjadi ancaman yang spesifik terhadap kepentingan India karena adanya ketertarikan dari beberapa negara Asia Selatan hingga Asia Tengah terhadap proyek CPEC ini sendiri. Sebelumnya, India telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi pembangunan proyek CPEC ini. Tercatat bahwa ada setidaknya 2 upaya internasional dan 1 upaya domestik yang dilakukan India.
Akan tetapi, upaya-upaya ini tetap saja mengalami tantangan dan permasalahan, seperti adanya protes dan mengalami progres yang lambat. Meskipun demikian, terlepas dari tantangan dan permasalahan yang ada, tetap saja mengatasi ancaman CPEC merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan oleh India begitu saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Perdana Menteri Modi kepada Tiongkok bahwa pembangunan proyek CPEC yang melanggar kedaulatan India merupakan suatu yang unacceptable bagi India. Selanjutnya, peneliti telah merumuskan masalah dan keunikan dari isu yang diteliti. Pertama yaitu, setidaknya ada 4 alasan yang mendorong oposisi India terhadap inisiatif CPEC. Di antaranya, terkait permasalahan kedaulatan, model penyelesaian konflik, keberadaan militer Tiongkok, dan potensi ancaman ekonomi dari Pakistan. Kedua, India telah melakukan setidaknya 2 upaya internasional dan 1 upaya domestik, namun masih saja mendapatkan tantangan dan permasalahan. Ketiga, Tiongkok telah menawarkan India untuk ikut bergabung dengan proyek CPEC, namun India bersikeras untuk menolak. Padahal sebelumnya, India telah menerima ikut terlibat dalam koridor ekonomi Bangladesh, Tiongkok, India, dan Myanmar. Dan terakhir, CPEC dikatakan telah menjadi faktor external shock dari perubahan neighborhood first policy India, yang mana pada awalnya India tidak melirik aktivitas Tiongkok dan Pakistan sama sekali, namun kini mulai memberikan perhatian pasca munculnya CPEC. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi urgensi dari penelitian ini. Untuk itu, peneliti menetapkan pertanyaan penelitian bagaimana upaya India dalam mengatasi ancaman proyek CPEC pada masa pemerintahan Narendra Modi. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan upaya India dalam mengatasi ancaman eksternal dari proyek CPEC. Adapun manfaat penelitian, yakni secara akademis, menawarkan perihal pengetahuan mengenai bagaimana upaya India dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Dan secara praktis, memberikan wawasan baik bagi penulis maupun bagi pembaca tentang bagaimana suatu negara bereaksi terhadap external threats dan bagaimana negara tersebut mengatasinya. Sebagai acuan, penulis menggunakan 5 artikel jurnal sebagai studi pustaka. Yang pertama yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Maula Hidayah dan kawan-kawan yang berkontribusi dalam menjelaskan apa saja anomali yang ada dalam persaingan Tiongkok dan India, sehingga dapat menentukan opsi paling logis untuk mencapai kepentingan negaranya. Yang kedua yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Manis yang berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana Afghanistan menjadi salah satu kunci strategi India dalam melawan CPEC. Yang ketiga yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh HAGD Agung Baskara yang berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana respon kebijakan luar negeri India Neighborhood First Policy dalam merespon kehadiran CPEC. Yang keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Henry Prima Anggara yang berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana upaya India sebelumnya dalam membendung ekspansi Tiongkok melalui The Spring of Pearls pada tahun 2005 sampai 2014, sehingga dapat menjadi acuan dalam melihat bagaimana India merespon ancaman dari Tiongkok. Yang kelima yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Raja Golpalan yang berkontribusi dalam membantu penulis dalam melihat strategi mana yang paling potensial bagi India untuk membendung CPEC, melihat strategi-strategi yang dilakukan India sebelumnya. Untuk kerangka konseptual sendiri, penulis menggunakan konsep soft balancing yang dikemukakan oleh Robert A. Papp. Nah, soft balancing ini sendiri merupakan turunan dari konsep balance of power yang sebagaimana Paul TV dalam karyanya yang berjudul Balance of Power, Theory and Practice in the 21st Century membagi teori balance of power menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hard balancing, yang kedua yaitu asymmetric balancing, yang ketiga yaitu soft balancing. Nah, pengertian soft balancing ini sendiri merupakan sebuah konsep yang menempatkan negara-negara untuk menaikkan intensitas kekuatannya bersama negara lain yang dianggap sebagai negara yang kuat, sehingga meredam kekuatan negara rising power baru yang berpotensi mengancam. Dan berdasarkan perkembangan fokus negara-negara saat ini tentang teori balance of power yang beralih dari sistem militer kepada sebuah kerjasama atau perjanjian tertentu, maka setelah Paul TV membagi teori balance of power menjadi 3 bagian, kemudian Robert A. Papp membagi soft balancing menjadi 4 cabang, yaitu yang pertama, signatory soft adalah komitmen negara atau aktor lainnya yang bersatu untuk melakukan balancing kepada suatu negara ataupun aktor lainnya yang dianggap mengancam. Yang kedua yaitu territorial denial adalah sebuah usaha suatu negara untuk menolak negara superpower atau aktor lainnya untuk menggunakan wilayah negaranya demi keperluan negara superpower tersebut. Yang ketiga yaitu entangling diplomacy adalah sebuah strategi yang digunakan untuk menghambat maupun menahan negara superpower untuk menggunakan kekuatannya dengan cara diplomatis, serta negosiasi melalui jalur institusi dengan cara merumitkan prosedur negosiasi antar negara superpower atau negara lainnya dengan negara tersebut. Yang keempat yaitu economic strengthening adalah ketika negara-negara bersatu dan melakukan upaya balancing kepada negara superpower dengan menguatkan dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Untuk metodologi penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Deskripsi yang terlihat nantinya akan menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang penulis teliti dan menghubungkan analisis dengan teori dan konsep yang digunakan.
dengan batasan waktu penelitian yakni dari tahun 2013 sejak CPC terbentuk sampai tahun 2020, dikarenakan CPC masih berlanjut sampai saat ini dan juga CPC memiliki long term plan sampai tahun 2030. Untuk unit analisisnya adalah negara India, sedangkan unit ekspansi adalah ancaman proyek CPC dan level analisis di sistem internasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah library research dengan data primer didapat dari official website CPC dan National Portal of India, sedangkan data sekunder didapat dari jurnal-jurnal ilmiah dan online source lainnya. Untuk teknik analisis data, terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data, di mana data-data nantinya akan dikumpulkan, dirangkum, dan dipilah poin-poin pokok yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data-data ini disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, maupun sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengoperasian teori yang dimulai dengan analisis isu penelitian. Lalu, peneliti akan melakukan proses verifikasi atau penarikan kesimpulan setelah semua informasi yang muncul dari data diuji kebenarannya. Pada tahap inilah diperoleh kesimpulan atas pertanyaan penelitian. Terakhir, untuk sistematika penulisan pada bab 1 yaitu pendahuluan yang menjadi landasan awal dari penelitian ini. Pada bab 2 membahas tentang kepentingan India di kawasan Asia Selatan. Bab ini akan menjelaskan secara lebih dalam apa saja kepentingan-kepentingan India di kawasan Asia Selatan, baik itu dari sektor ekonomi, keamanan, dan politik. Pada bab 3 akan membahas proyek CPC dan bentuk ancamannya terhadap negara India. Pada bab ini akan menggambarkan proyek CPC dan apa saja bentuk potensi ancamannya terhadap India secara lebih mendalam. Bab 4 akan membahas upaya India dalam mengatasi ancaman proyek CPC. Pada bab ini, penulis akan menganalisis tindakan dan upaya India dalam mengatasi ancaman proyek CPC yang nantinya akan menjadi jawaban penelitian yang penulis teliti. Pada bab 5 yaitu penutup, bab ini akan berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran yang diajukan. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Mohon maaf atas kesalahan maupun pemaparan kurang jelas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.